Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir di acara kuliah ini ya. Pertama untuk kuliah umum mata kuliah Digita Rancang Ruang yang berlangsung di hari Senin ini 15 September 2025. Good morning everyone. May Allah bless our activities today and will be smooth progress. Yeah. And today we begin a new journey in the course of Adhijita Rancang Ruang or Bed on Placemaking or BBM. And allow me to start by giving an introduction to this course. What is Bread on Placemaking and what will be learning together throughout this semester. But after my session, it will be continued by Pak Ray, who will present the complementary part of Module 1. So maybe after the session, you need to come back to the Zoom. Okay. Okay. Bread on Placemaking is actually the first bread course in our room. So this is the introduction that we have three bread courses. Ya, ada rancang ruang, ada Adicita apa ini ya? Evaluasi dan kinerja bangunan. Lalu ada Adicita housing itu apa? Ini saya kok lupa. APP itu pemukiman dan perkotaan. Oke, ya. So bread on placemaking is the first bread courses that you student will provide in fifth semester. About the bread on placemaking, so this course is offered in a fifth semester and it is conducted in two international program classes and five regular classes. So this is a compulsory course with 4 credits. And the course is organized under the laboratory of form and placemaking. Jadi mata kuliah di Cita Rancang Ruang ini di semester ini ada 2 kelas IP dan ada 5 kelas reguler dan ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 4 SKS dan ada di bawah eh, laboratorium mereka rupa ruang atau R3. Lalu, what is bread on placemaking? Bread placemaking is as a course. Bread or pair with Adicita is an independent student study activity to enrich and develop a center focus. And student in this course, by themselves, by looking at the particular topic related to the placemaking process in a certain area, maybe in micro scale or in a meso scale. And this course, of course, is mandatory to students, and students can develop knowledge and skill through learning from their own study program. So, student deep learning about the related topic relate to the course in the class, in each class. Course learning form, the form of learning can be in the form of classes specially designed to enrich and explore according to the topic research, and maybe student can find the topic from webinar, exchange, workshop, or etc. And the beginning of the topic in these activities is accompanied by mentoring and independent work. And in this course, learning process consists of 4 learning modules in one semester. So we have module 1, 2, 3, and 4 in this making course. So for the graduate learning outcomes, uh, kita punya CPL 3, CPL 8, SPC 4, dan SPC 5. So we have 4 as student performance criterias, gitu ya. Jadi
ada arsitektur dan society, lalu ada form and special organizing, yang dimana di sini eh, kita akan belajar tentang bagaimana eh, melihat topik-topik tertentu yang berkaitan dengan place banking lebih dalam, dengan sedikit ada riset di dalamnya. Jadi berbeda dengan portofolio. In bread course, maybe we have output about how to write the draft article, and maybe in portfolio will be different. Jadi di sini kita juga punya modul-modul yang harus diselesaikan oleh mahasiswa di CPL 3. Ini berkaitan dengan Architecture and Society. Di SPJ 4 ada modul 1 dan 2. Modul 1 berkaitan dengan activity planning proposal, dan di dalamnya juga ada berkaitan dengan teori arsitektur. Di modul 2 berkaitan dengan literatur, bagaimana membuat preseden, membuat literatur dalam modul yang 2 ini, dan nanti ada topik di proses dalam placemaking. Lalu modul 3 berkaitan dengan bagaimana membuat data, visualisasi data, kompilasi data, dan data analisis. Lalu di modul 4 berkaitan dengan conclusion. So in the module one, student will assign with the activity planning proposal, including the definition of problem and problem identification. And then the module two, a student will write the literature study and reference precedent of the spread, and that student will study. And module three, about the data visualization, data compilation, and data analysis. And the last module about the conclusion and the final product. Maybe this is the draft for the article. So this is the format product, and we have the product and the module to support the student in the breadth of placemaking. For the specific theory and what the placemaking that the student will study, kita punya di arsitektur and society understanding di SPJ 4, dan akan melihat bagaimana placemaking topik itu dalam relasinya dengan bagaimana eksplorasi terhadap lingkungan, masuk di dalamnya ada historical, cultural, social value, lalu kaitannya dengan relationship, human relationship dalam placement. Sedangkan form and special organization, nah di sini harapannya mahasiswa juga bisa melihat seberapa besar kaitannya studi placemaking ini dengan skop yang akan diambil. Apakah masuk ke dalam bagian dari miso atau meso atau mikro gitu ya. Yang eh, di sana nanti akan lebih jelas lagi setelah sesi saya ini, kita akan melihat seberapa besar sih topik placemaking itu bisa kita pelajari. Jadi nanti akan punya kedalaman topik yang berbeda, gantung dari eh, topik-topik yang ada di kelas masing-masing. And actually we already have module ya in our YouTube channel. But in this semester, actually, we have new module. So we have a general lecture. Jadi kita punya update gitu ya materi. Walaupun sebenarnya kita sudah bisa belajar berkaitan dengan modul-modul yang ada di uh, ARR ini atau ADCita Rancang Ruang, termasuk uh, supporting lecture series for bread and place making, because maybe all of them, apa ya, kita belum semuanya mendapat mata kuliah apa itu namanya, inquiry ya, how to write a scientific paper. Oke. Um, because of that, maybe we have a special lecture to student in bread and placemaking about the thing gitu ya. This is the breakdown of placemaking theory. So we have the four module. Uh,
The student will learn about the theory of placemaking and process in placemaking and precedent in placemaking, and then how to model in artificial environment. Maybe this part you will learn about how to visualize your data analysis in such in these PBM courses. And pada ARR yang sebelum kita itu belajar tentang teori of on placemaking ya. Jadi nanti ini bisa dipelajari secara mandiri di YouTube. Tapi nanti Pak Revi akan memberikan materi tambahan yang relate gitu ya, berkaitan sekali dengan topik-topik yang mungkin akan kalian ambil dan metode seperti apa yang akan ambil gitu ya, penelitiannya dan sebagainya. So after this session, Pak Revi will give us a supplement about the approaches in studying placemaking for architects, and it will give the student how to take the topic in their class, gitu ya. So placement itu sebenarnya adalah bagian dari bagaimana melihat ruang gitu ya, tentang placemaking itu sendiri, di mana setiap orang itu adalah placemaker gitu ya. Walaupun di ARR ini kita belum sampai bagaimana menciptakan ruang gitu ya. Tapi kita belajar dari di assisting atau yang kita pelajari dengan riset tadi untuk bagaimana melihat ruang itu dalam topik placemaking yang ada di kawasan tersebut dan dengan berbagai macam topik dari kelas masing-masing. And in placemaking, we learn how to making place, claiming space for any activities like playing, ceremonial and commercial purpose, and etc. Jadi nanti kalian juga bisa mencari topik-topik yang berkaitan dengan placemaking yang sangat luas sekali. Jadi bisa di pasar, bisa di alun-alun, bisa di eh, jalan gitu ya dan lain sebagainya yang punya eh, apa ya bagaimana membentuk sebuah ruang yang cukup menarik dan hidup di kawasan tersebut atau mungkin kok kawasan ini itu eh, dulunya kawasan yang ramai gitu ya tapi tiba-tiba berubah tidak ramai lagi ada apa sih nah itu juga kalian teliti gitu kawasan tersebut atau kawasan ini kok ramai sekali ya hampir 24 jam sebenarnya apa sih yang bisa diteliti di kawasan tersebut. Lalu berkaitan dengan riset topik, each class will adopt riset topic that are connected to the lecture's umbrella research. Jadi, di sini dosen-dosen akan memberikan topik yang berkaitan dengan risetnya masing-masing, gitu. Mungkin nanti saya akan share beberapa dosen sudah menuliskan topik yang ada di ini ya. Nanti saya share beberapa. Jadi, in this course, this research topic will be aligned with the umbrella research area of the lecturers in each class. Jadi hanya nanti mahasiswa juga bisa tinggal mencari gitu ya topik yang ada relasinya dengan topik riset dosen. Tuh. Ini sebenarnya yang tahun lalu, tapi banyak yang berubah. Nanti saya update ya. Jadi ini ada banyak yang berubah. Jadi nanti akan saya update topiknya atau nanti di kelas Bapak Ibu dosen juga bisa menjelaskan langsung topik akan dikembangkan di kelas. Um, this is about the bread on placemaking module and how the course assessment gitu ya. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan modul 1, 2, 3, 4 dan nanti ada assessmentnya modulnya. Jadi ada ujiannya gitu ya di setiap modulnya ini dan nanti akan diujikan sesuai dengan waktunya masing-masing gitu. Nah, dalam pengembangan modul tadi, mahasiswa juga akan mengembangkan penugasannya berdasarkan dari proyek-proyek mandiri ini. Jadi ada independent project 1, independent project 2, 3, dan
ini berdasarkan dari progres untuk penulisan. Jadi nanti juga bisa dilihat bagaimana mengawali tentang introduction topic screening. Jadi mencari topik terlebih dahulu itu bagaimana gitu ya. Lalu apa sih masalah yang ada di sana, bagaimana mencari eh, apa namanya objek yang akan diteliti. Tentu sangat berbeda dengan eh, ini ya mendesain yang cukup besar di desain studio. Tapi ini juga bisa mensupport di ADS1 yang mengambil ADS1 yang berkaitan dengan place making gitu ya. Tapi mungkin kalau yang sudah mengambil ya nanti bisa direlasikan dengan topik-topik yang ada. Independent Project 2 kaitan dengan literatur study ini juga nanti dengan bagaimana mencari eh, top ini ya teori-teori yang berkaitan dengan topiknya. Soalnya kalian mengambil topik tentang fasad bangunan. Teori apa yang berkaitan? Tentu tidak semua teori kita masukkan ya, karena di sini kan mendalami suatu topik. Sehingga nanti teori-teorinya juga diambil dari topik-topik yang atau teori-teori yang punya relasi bisa digunakan sebagai bahan untuk literatur studi. Lalu data analisis ya. Di sini juga nanti kalian mengolah data, mencari data. Jadi mencari data terlebih dahulu di lapangan seperti apa misalnya atau datanya literatur gitu dan lain sebagainya. Lalu dianalisis, artinya dari data itu tentu kan nanti dapatnya berbagai macam ya, bisa mentah, ada foto, ada cara misalnya behavior mappingnya, misalnya oh jalan ini itu ada pohon tidak atau dan sebagainya, ada pengaruh tidak. Nah itu nanti juga kalian belajar bagaimana menganalisis data-data tersebut. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi sebenarnya ini juga mengawali bagaimana menulis karya ilmiah ya, kelas ARR ini. Gitu. So this is the schedule. Ini adalah jadwal untuk semester ganjil kita ya. Kita memulai dari tanggal 15 ini. Jadi nanti bisa kita lihat dan ini sama dengan mata kuliah yang lain, tentu ada ujiannya. Ujiannya ada di midterm exam and final exam gitu ya. Jadi nanti ini bisa digunakan sebagai acuan untuk perkuliahan di kelas manapun ya, di ARR dan yang lainnya. So this is the each activities ya in our semester in this semester. Jadi kita bisa mengawali dari semester ini diawali dengan introduction atau stadium general. Jadi di sini nanti sebenarnya ada tambahan kuliah ini ya, tapi ini kuliah yang dari alumni ini akan ada di ADS1. Jadi sebenarnya itu juga punya relasi gitu ya tentang university gitu ya. So student must ini ya must take module one ya in the first session. Lalu ini pertemuan keempat untuk modul 2, modul 3 dan 4 dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, lalu di akhir sebelum final exam kita akan ada kolokium ya di minggu ke-15. Di sini nanti akan ada uji silang. Tapi uji silangnya eh, asing ya, jadi dosen kelas yang lain menguji kelas kita, misalnya gitu. Jadi nanti itu akan memberikan feedback, tapi nanti kita coba diskusikan apakah sebelumnya bisa kita berikan di minggu sebelum final exam. Gitu. Ini adalah rangkaian dari public lecture yang akan diadakan untuk Adicita Rancang Ruang. Untuk yang poin nomor satu ini nanti mengikuti ADS1 ya. Jadi untuk yang poin nomor dua ini akan ada di minggu pertama. Di minggu kedua nanti akan ada materi dari Bu Arif dan Pak Galih berkaitan dengan penulisan. Minggu keempat nanti ada tambahan materi dari Bu Rini berkaitan dengan
2, modul 3 di minggu ke-6 dari Bu Nanda, lalu modul 4 ini di minggu ke-7 ini saya dan Pak Galih. Jadi nanti ini mensupport untuk ARR ya, public lecture ini. Dan sebenarnya materi yang sebelumnya itu sudah bisa diakses, tapi ini kita akan update gitu ya. Jadi untuk eh, penambahan informasi berkaitan dengan placemaking atau pengetahuan tentang placemaking yang lebih update gitu. For final product, maybe student they need to have an output product from with draft article ya. Dan ini bisa dipublikasikan. Walaupun sebenarnya kita sudah bisa menilai dengan draft article saja. Draft article itu nanti depend on each class ya. Jadi berdasarkan masing-masing apakah akan dimasukkan ke jurnal ataukah dimasukkan ke proceeding atau buku atau yang lainnya nanti akan didiskusikan di kelas masing-masing begitu. Dan harapannya sebenarnya dari draft artikel itu bisa dipublikasikan dalam format publikasi proceeding dan lain sebagainya gitu. Tapi harapannya di sini hasil akhirnya adalah draft artikel, gitu ya, yang bisa submit di berbagai publikasi. Ini saya tambahkan, dan dengan publikasi di mana saja yang bisa dilakukan, gitu ya. Nah, sebagai gambaran ini ada syarat ya, Eva Koper 2, bahwa paling tidak ada satu publikasi sebagai presenter. Nah, nanti juga perlu dicek kembali. Ya, ini beberapa informasi berkaitan dengan jurnal-jurnal yang ada di jurnal-jurnal yang berkaitan dengan arsitektur, gitu ya. And of course, in class we have a tutor. So this is the tutor names. Yeah, tutor session will provided in class and out of class. Depends on tutor time schedule. Jadi Bapak Ibu di kelas, adik-adik mahasiswa semua juga nanti akan dibantu oleh tutor yang ada di kelas yang membantu eh, dosen juga dan sesi tutorial gitu ya, sesi kelas tutor gitu ya yang akan diatur oleh tutor sendiri nanti ya di kelas. Apakah waktunya kapan gitu nanti bisa diatur di kelas masing-masing. Tapi yang pasti tutor harus hadir di hari mata kuliah ARR itu. Gitu ya. Ini nama-nama tutornya nanti bisa didiskusikan di kelas masing-masing. Untuk final assessment kita punya kriteria seperti ini ya. Jadi untuk produk itu dinilai dari 15%. Ini untuk produk awal itu ada di introduction dan literatur, ini untuk UTS gitu ya. Untuk UAS itu setelah data analysis and conclusion ini. Lalu modul ini tadi ya, modul pembelajaran itu juga perlu diambil yang nantinya mendapatkan persentase tersendiri. Jadi ini bagian dari kumulatif persentase nilai akhir gitu ya. Ini penilaiannya mungkin nanti yang berbahasa Inggris saya sertakan di RPS sudah ada. Jadi sebenarnya ini juga nanti mahasiswa perlu melihat seberapa eh, besar sih penilaian yang dilihat dari penilaian setiap eh, poin gitu ya. Untuk penilaian silang nanti ini lebih ke penulisan gitu ya, tidak sampai ke substansi karena memang waktunya tidak banyak di akhir. Jadi ini lebih banyak, lebih memberikan apa ya rekomendasi gitu ya, perbaikan-perbaikan. Ada penulisan eh, draft artikel yang dikumpulkan. Referensi dan lainnya sebenarnya sudah ada. Ini nanti tinggal di copy, kita pelajari di kelas bersama. Lalu untuk YouTube juga sudah lengkap sekali. Ini sudah ada berkaitan dengan sitasi, membuat sitasi, dan lain sebagainya. Ya nanti kita pelajari
di teknik penulisan minggu depan. Untuk hari ini mungkin kita juga bisa memulai untuk seberapa kalian pahami tentang placemaking itu, gitu ya. Lalu topiknya apa? Itu dulu mungkin di kelas. Jadi mencari topik yang akan dipelajari, terus di mana lokasinya. Karena nanti mungkin kalau kalian menggunakan case study perlu yang perlu langsung survei, berarti perlu datang ke lokasi untuk digunakan sebagai bahan risetnya. Beberapa referensi ini juga sudah ada saya sertakan di link ini ya. Tapi seperti buku ini ada di lab nanti bisa dipinjam, beberapa ada di perpustakaan itu juga ada. Tapi beberapa sudah PDF-nya nanti bisa dibaca-baca. Oke, this is my last slide. Thank you for your attention. Terima kasih. Any question? Ada pertanyaan mungkin? Apakah Bapak Ibu dosen ada pertanyaan? Tidak ada. Pak Galih ada pertanyaan Bu Rini? Oke. Oke, ada pertanyaan Pak Galih? Atau mau lanjut ke Pak Nah, Revi? yeah, my class is clear. They say it's already clear. So yeah, maybe they will Oke, cut the questions later along the discussions, I think. Thank you, oke. Pustavi. Thank you Pak Galih. Oke, thank you everyone. I will close this session and we could the next session with Pak Revi and Pak Galih maybe ya. Hmm. Maaf, apa nggak sekalian aja, Pustavi, daripada bolak-balik keluar ya? Ya, Mm-mm. Oke, ini mohon izin untuk melanjutkan ya. Ini eh, sebentar lagi akan melihat presentasi yang sudah disiapkan oleh Pak Revi. Hopefully you can get the basic information about what should you do during this placemaking, especially only on the placemaking subjects. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glad to see all of Waalaikumsalam. you, though I cannot meet you directly. But this occasion, I would like to clarify a number of things concerning the placemaking that we are, more or less quite familiar with. One, placemaking is a multidisciplinary approach involving many roles in the society. Placemaking itu adalah bidang yang multidisiplin dengan melibatkan banyak peran di masyarakat. Sehingga arsitek bukan satu-satunya pihak dan kadang juga bukan menjadi yang paling penting di dalam upaya placemaking. Dengan demikian, maka kita perlu untuk memahami secara lebih spesifik peran dari arsitek di dalam melakukan placemaking maupun di dalam mengkaji placemaking. Sehingga di dalam kesempatan ini, I would like to discuss further on the way architect study placemaking. Okay, let's compare for a brief sequence the architecture and placemaking. By definition, it has a very different route. Architect relies on the art of science of designing and constructing building and spaces, while so is product oriented, making something. But placemaking is a process of shaping public spaces to create meaningful, engaging, and human-centered places. Sehingga placemaking itu lebih berfokus pada proses, sementara arsitektur itu lebih berfokus kepada hasilnya, baik itu hasil yang berupa rancangan maupun hasil yang berupa bangunan. While the primary goals for these two efforts is functionality, aesthetic, and structural integrity for architect, but placemaking has different goals for providing human experience, social interaction, identity, and community engagement. Sehingga di dalam wilayah arsitektur yang dituju adalah sesuatu yang berfungsi dengan baik,
dilihat indah dan terintegrit, memiliki keutuhan struktural. Sementara dalam placemaking kita lebih fokus pada bagaimana mengembangkan human experience, social interaction, interaksi sosial, dan keterlibatan komunitas. Konsekuensinya ada fokus yang berbeda antara physical form, materials, and spatial layout. While in placemaking, we are concerning with social life, cultural expression, usability, and community involvement as a consequence of the goals. Architecture often see that the product is final when I complete the building, that it's finished. So it's called finishing at the end of making a building. But placemaking is a never-ending process. It's very much flexible, evolving, and adaptable over time. In architecture, user is seen as user. So they receive the facility that we provide. Mereka menerima fasilitas dan menggunakannya di dalam aktivitas mereka. Sementara di dalam placemaking kita melihat user itu sebagai pihak yang secara aktif membentuk dan menghidupkan ruang. Kadang membantah ruang mestinya untuk A dipakai untuk B dan sebagainya. Ya itulah realita yang dihadapi ketika kita mengembangkan placemaking. Bisa mengembangkan, bisa mengafirmasi maupun bisa menegasikan atau membuatnya enggak lah ini beda kok gitu misalnya. Dalam skalanya juga agak berbeda, yaitu individual buildings to urban system untuk arsitektur, sementara placemaking concern with the individual space to neighborhood and public realms. So it's more very much related to the public as it is concerned with the community. So identity and culture expressed through the design, style, symbolism, and form. Again, as a concern of final product. Kalau saya membuat bangunan berbentuk X, maka melambangkan Y. Kalau berkubah berarti masjid, kalau bergonjong berarti rumah makan Padang, dan sebagainya. Sementara dalam placemaking, makna dan identitas itu bisa dibentuk melalui budaya, narasi, dongeng, ingatan, tradisi, dan kehidupan keseharian kita. Sesuatu yang tadinya bermakna A mungkin pada suatu situasi tertentu menjadi berbeda. Atau memperkuat A, tadinya A biasa lalu jadi A besar gitu. Seperti Masjid Baitur Rahman di Aceh misalnya, ketika sebelumnya ya masjid agung, hebat, keren gitu kan. Tapi ketika tsunami melanda dan dia menjadi safe place, maka orang mulai melihatnya sebagai, oh ini mukjizat, oh ini anugerah dari Yang Maha Kuasa, dan sebagainya. Sebelumnya tidak seperti itu, tapi tidak sekuat itu paling tidak. Flexibility, relatively focus on one's build, sehingga kita selalu membuat bangunan dengan judul tertentu, stasiun kereta api, gitu. Misalnya, sementara di dalam placemaking, reality is highly adaptable. Ketika keretanya nggak lagi lewat situ, baiknya buat apa ya? Maka bisa saja kita membuat stasiun kereta api yang mudah untuk dikonversi menjadi bangunan lainnya. Itu. Nah ini misalnya masjid untuk sholat sudah pasti, gambar yang di tengah menunjukkan itu. So it's the primary intention in creating a mosque is for salah. It's definitely true. But masjid mungkin juga memiliki peran yang sangat beragam, misalnya di kiri atas untuk celebration for Maulid, di kanan atas untuk istirahat di kala terutama siang hari bulan puasa itu, di kiri bawah untuk akad nikah itu, di kanan bawah untuk ketika sang imam, dulu sangat terkenal gambar ini, salah satu masjid di Turki yang imamnya ingin membuat children friendly mosque itu, sehingga tiap kali habis sholat dia lalu akan arak-arakan main dengan anak-anak di ruang yang sama, sehingga ruang bisa dimaknai secara berbeda, dikembangkan secara berbeda dengan strategi yang berbeda. Apalagi kalau ini melintas waktu yang sudah puluhan atau mungkin ratusan tahun, tentu saja akan ada dinamika yang lebih intensif lagi. Maka di dalam arsitektur kita berfokus pada form, space, and materiality, tapi placemaking selalu berfokus pada people's experience and their use of place, bagaimana tadi kita diskusikan di depan.
Dan untuk wilayah placemaking kita akan memahami dengan dua sisi juga, yaitu bahwa placemaking as an activism, bagaimana seseorang atau sekelompok masyarakat terlibat dalam mengembangkan suatu halaman menjadi pasar, suatu rumah menjadi tempat yang dicintai dan membuat kita kangen. Tapi kita akan berfokus pada placemaking as studies, karena di dalam breadth of placemaking atau adicita rancang ruang kita diharapkan untuk menghasilkan suatu karya kajian. Sehingga berikutnya saya akan berfokus pada placemaking as a field of study and how to do such studies. Kita akan mulai dengan ragam pendekatan. Tergantung pendekatannya gimana itu. Kita sering mendengar ucapan itu ketika akan mengawali untuk mendefinisikan suatu wilayah penelitian. Setidaknya ada 4 wilayah yang biasa dikembangkan di dalam kajian placemaking. Yang pertama adalah spasial, keruangan, material, aspek bendawinya, typological, keserupaan bentuknya, dan yang terakhir temporal, bagaimana dia berubah dari waktu ke waktu. Oke, so kita punya pertanyaan kritis tentang placemaking, yaitu bagaimana intervensi arsitektur membentuk interaksi sosial. Kadang kita menganggap itu kind of random, gitu. Apakah benar random, atau sebenarnya arsitektur dan ruang memiliki peran strategis dalam mengarahkan orientasi sosial tersebut. Di dalam suatu lingkup masyarakat tertentu, bagaimana suatu bangunan dan lingkungan akan menjadi local identity and culture, bukan local identity dalam artian sesuatu yang statik, tapi sesuatu yang sangat cair yang akan menjadikan kebanggaan dan kecintaan masyarakat pada tempat di mana mereka tumbuh dan berkembang. Bagaimana yang kecil itu terkait dengan yang besar di dalam membuat suatu ruang, bagaimana warung di pojok pasar itu akan juga berinteraksi dengan sebenarnya yang besar. Bagaimana suatu pengkolan jalan akan menjadi penanda strategis dan ruang pertemuan bagi seluruh kampung dan sebagainya. Dan terakhir, how does architecture mediate between policy-driven placemaking, top-down, and community-driven placemaking? Ya, dulunya itu placemaking adalah upaya-upaya masyarakat untuk menghidupkan itu, tapi seiring dengan menariknya wilayah ini, maka banyak juga yang mengembangkan yang dengan sengaja, dan seringkali itu memanfaatkan hasil kajian arsitektur untuk, yuk gimana kalau kita berikan fasilitas yang seperti ini, nanti bagaimana masyarakat akan meresponnya. Sehingga itu bisa saja top down gitu kan, terutama oleh pemerintah atau mereka yang memiliki akses ke dalam pembentukan ruang, dan bagaimana yang lebih banyak diinisiasi dari bawah, dari kalangan masyarakat sendiri, mengakali ruang diantaranya untuk dapat mengembangkan lingkungan yang lebih berdaya guna. Kita akan mulai dari pendekatan pertama, spatial design approaches. Lihat di umbrella parasol di Sevilla itu yang memiliki bentuk yang cair mengular di tengah masa yang kuno padat sekali, sehingga ada ruang yang cembung-cekung yang dibentuk dari pertemuan kedua karakter bangunan tersebut. Nah, itu apakah lalu ruang-ruang kecil itu akan menjadi satuan-satuan ruang baru, bagaimana masyarakat meresponnya? Nah, di antara concern kita di dalam spatial design approach. Dalam spatial design approach, kita berfokus pada bagaimana konfigurasi ruang itu sendiri membuat suatu tempat itu hidup, bermakna, dan ramah terhadap masyarakatnya. Maka pendekatan ini seringkali yang disebut paling dekat dengan wilayah desain, karena begitu kita paham tentang bagaimana konfigurasi spasial itu mengambil peran yang positif, maka kita bisa mengembangkannya atau kadang-kadang mengulangnya di tempat lain. Misalnya ini Ditgen Dormitory yang berupa bangunan seperti donat itu melingkar dengan bolong di tengah. Dengan melingkar maka semua jendela bisa melihat ke halaman tengah itu, maka halaman tengah menjadi tempat untuk ngumpul yang sambil bisa dada untuk
berinteraksi dengan mereka-mereka yang ada di lounge atau di ruang-ruang lainnya yang ada di bagian atas. Kita melihat orang-orang di atas dengan permukaan yang transparan, bidang muka yang transparan, bisa mengamati apa yang sedang terjadi di sana, pengen bergabung juga bisa. Nah, itu contoh bagaimana relasi antar ruang menjadi pemicu untuk mengintensifkan hubungan di antara masyarakat pengguna asrama atau dormitory ini. Salah satu dari yang sering dijadikan fokus adalah human scale and proportion. Scale and proportion. Ketika kita bicara skala manusia, itu maka kita menggunakan tubuh kita, ukuran tubuh kita, bentuk dan gerakan tubuh kita sebagai rujukan. Sehingga kita bisa menempatkan tubuh di dalam ruang. Saya selalu terkesan dengan Bandara Soekarno-Hatta, bukan di Terminal 3 Ultimate, tapi di Terminal 1 dan 2. Anda bisa membayangkan kalau berkesempatan untuk hadir di kedua ruang terminal itu, di Terminal 3 saya ditelan oleh rongga raksasa yang akan membuatku menjadi kepingan kecil yang bergerak di tengah kerumunan orang yang banyak itu. Tapi di Terminal 1 dan 2, itu saya selalu menjumpai ruang-ruang dalam skala yang nggak jauh ekstrim beda dengan rumah kita, pendopo yang tritisnya masih bisa kita sentuh dengan ujung jari kita, jendela yang selalu menghadap ke taman di kiri kanannya, sehingga skala di sini membuat bandara yang biasanya menekankan pada monumentalitas dalam arti dimensi, makin besar makin hebat itu, kita bisa mendapati yang in a very intimate scale, yang touchable, kita bisa menyentuhnya dan kita bisa mengakrabinya. Tall buildings around our street tend to create enclosure. Jadi bagaimana bidang-bidang yang tinggi, rapat, akan membentuk pelingkup, proporsi dalam artian lingkupan bangunan dan ruang terbuka akan menentukan seberapa ramah, seberapa mengundang untuk dilewati bangunan-bangunan dan ruang terbuka kita untuk dilintasi. Yang ketiga agak kompleks, a threshold of distance. Di sini kita bicara tentang pengelompokan, seberapa interaksi sosial itu akan terjadi ketika orang berdekatan atau berjauhan. Misalnya tata letak kursi atau meja, bangku di suatu kafe akan menentukan groupings akan menentukan pola interaksi, dan pola interaksi nanti akan menjadikan pola aktivitas di antara pelanggan dan pengguna ruang tersebut, gitu kan, pengguna pelanggan dari kafe tersebut. Mereka bisa berdekatan, berbincang, ataukah berjauhan, ataukah bekerja sendiri-sendiri di dalam kompartemen masing-masing, atau menikmati di dalam kesunyian dan sebagainya. Itu akan sering direkayasa melalui bagaimana kita mengatur ambang, kedekatan, dan orientasi visual dari masing-masing bagian tersebut. Gitu. Pelingkup dan bukaan, melanjutkan dari yang tadi, jelas akan berperan sangat penting. Building facade, pohon, gate, kayak Malioboro itu ada lorongnya yang di sisi depan bangunan, mendefinisikan kapan suatu tempat itu berawal dan berakhir. Kita memerlukan orientasi yang berupa center, yang kadang berupa monumen, pohon, atau yang lebih sederhana lagi, gazebo itu misalnya, yang membuat mengorientasikan kita ke dalam suatu titik tertentu di dalam ruangan, sehingga kita seperti bersama-sama menuju itu. Place de l'Homme yang di Strasbourg ini adalah simpel sekali sebenarnya, dia itu shelter untuk nunggu tram lewat itu kan, tapi bentuk ruangnya itu, ruang terbuka itu mencong-mencong nggak keruan itu, sehingga dibuat dengan lingkaran yang beraturan ya, yang akan mengorientasikan orang di sekitarnya menuju ke titik ini tanpa harus membuat bentengnya atau membuat pelingkup yang akan membatasi, sehingga ada orientasi yang sangat kuat tapi pelingkup yang sangat longgar gitu ya. Membuat Place de l'Homme ini memiliki konfigurasi yang sangat menarik. Visibility tadi konsekuensi dari mau nutup atau buka, fully expose or fully enclosed itu
ruko itu misalnya, yang bawah itu sangat terbuka, yang atas sangat tertutup, mendefinisikan area komersial dan residensial yang implikasinya pada public and private yang akan terbentuk sepanjang sequence dari jalan tersebut. Manusia tidak statis, tapi dia juga bergerak, maka memahami pergerakan itu menjadi penting. Ada yang berupa pathways, jalur itu yang kita mendapatkan panduan atau arahan untuk bergerak dari satu titik ke titik tertentu. Ada yang berupa simpangan, kalau dalam bahasa Kevin Lynch namanya nodes. Ketika kita punya pilihan, ada perempatan, pertigaan, atau pojok-pojok yang punya akses yang spesial, mau masuk ke halaman sana atau mau terus ya. Sehingga ada titik perjumpaan. Permeability menarik, terutama di barat karena strictly pembedaan antara bangunan publik dan privat itu cukup tegas, sehingga kita mendapati ini strategi yang dipakai oleh Giovanni Battista Nolli untuk menggambarkan peta Roma. Yang menarik adalah sebenarnya petanya ini blok plan biasa saja, tapi dia menggambarkan yang hitam itu untuk bangunan, yang putih itu untuk ruang terbuka. Tapi bangunan publik diperlakukan seperti ruang terbuka, sehingga kalau di situ kita melihat ada gereja, fakultas, kampus dan sebagainya itu dibuat seperti rongga-rongga terbuka, sehingga dia membayangkan ini ruang publik tapi beratap gitu kan. Sehingga kontrol akses akan menentukan seberapa permeable, seberapa suatu ruang itu bisa dimasuki, dan seberapa dia akan berperan serta di dalam kehidupan publik masyarakat. Tepian yang aktif juga akan menentukan bagaimana orang yang lewat itu bergerak dan orang yang berhenti. Apakah mereka akan menyapa, ataukah mereka akan sambil lalu, tidak akan menganggap bahwa itu tembok semua, ataukah justru memanfaatkan itu. Sehingga belakangan studi tentang active edges, bukaan dan akses ke ruang publik dari bangunan-bangunan yang lebih terkendali, lebih privat sifatnya di kiri kanan jalan, menjadi strategi yang penting untuk membentuk ruang transisi tersebut antara kedua wilayah. Seberapa aktif tepian kita. Di dalam active edges maka ada transitional zones. Misalnya kalau lihat ini street cafe yang sangat terkenal, bahkan di Skandinavia yang kalau musim dingin luar biasa membekunya itu orang tetap ingin minum kopi di luar. Kalau kita mah di depan toko yang ada Maretnya itu gitu kan, minum kopi sambil berkeluh kesah gitu. Tapi bahwa dua-duanya sama prinsipnya, ada transitional zone yang dioptimalisasikan pemanfaatannya, orang suka, yang punya juga suka karena mendapat income baru, orang yang lewat bisa saling menyapa. Nah, bagaimana strategi untuk mengembangkan zona transisional ini? Waterfront and green edges belakangan juga menjadi populer karena concern pada lingkungan, sehingga tepian yang hijau memiliki karakter fisik yang baik, tapi juga membuat kita terbatas untuk berinteraksi dengan apa yang ada di dalam bangunan. Yang kita akan diskusikan jauh lebih panjang di aspek temporal, yaitu adaptabilitas spasio-temporal. Kita melihat sekarang ini banyak sekali upaya-upaya untuk mengembangkan ruang tanpa harus mengubah ruang itu sendiri. Car Free Day misalnya, hampir tiap kota punya Car Free Day dengan berbagai karakteristiknya. Apakah lalu menjadi acara sport ataukah community gathering atau bahkan komersial, karena lebih banyak orang yang jualan ketimbang yang melintas dan bergerak untuk berolahraga. Misalnya Sunmore di UGM itu kan juga bukan Car Free Day banget dalam artian orang akan melintas dengan leluasa, tapi menekankan pada bagaimana itu bisa memicu orang untuk belanja. Di mobile furniture, perabotan yang bisa digeser-geser, partisi yang bisa dipindahkan, dan kadang dibantu lighting kalau sampai hari yang menjadikan gelap itu. Yang di bawah itu pasar papringan yang ada di Temanggung, yang ya hutan bambu.
yang saat tertentu disulap menjadi pasar. Kita melihat bagaimana keteduhan bambu itu membentuk ruang dan bagaimana ruang itu memiliki karakter visual, taktil yang khas, itu desiran bambu memegang dan kejepit itu kan. Yang beda dengan kalau itu beton dan rangka-rangka baja, dan juga dia sangat fleksibel untuk bisa diisi dan dikembangkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sekaligus untuk mengembangkan interaksi yang lebih baik. Untuk mengkaji hal-hal tersebut, maka ada beberapa spatial tools yang akan memungkinkan kita untuk paling tidak memetakannya. Yang paling terkenal adalah behavioral mapping, yang berupa denah yang di-overlay atau site plan yang di-overlay dengan aktivitas masyarakat yang ada di situ. Seperti kelihatannya ada walk, ada stand, ada site, ada sepeda yang lewat, stroller, anak kecil yang pakai kereta, dan sebagainya. Dalam waktu 5 menit, biasanya ini direkam di jam 16 lebih 2 menit sampai jam 16 lebih 7. Karena sifatnya yang fluid, maka dari waktu ke waktu, beda setengah jam mungkin sudah bisa sangat berbeda. Kalau itu pas bubaran anak sekolah atau pas adzan Jumat itu, maka perbedaan setengah jam itu akan menjadikan karakter ruangan ini bisa berbeda. Secara umum behavioral mapping dibagi menjadi dua, yaitu adalah place-centered map dan people-centered map. Place-centered map berfokus pada seperti ini, bagaimana ruang itu diisi pada suatu waktu tertentu gitu kan. Kalau people-centered map itu kita menguntit itu atau mengurutkan, oh dia pertama kali itu jajan dulu atau jogging dulu, parkir dulu atau menerobos ke sana dulu. Jadi seorang atau sekelompok orang dipetakan urutan-urutan aktivitasnya yang terbentuk dalam ruang itu. Kalau ini ruangnya satu, orangnya banyak. Kalau itu orangnya satu, ruangnya banyak, karena dia mungkin pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mirip seperti behavioral mapping, tapi melibatkan juga dimensi vertikal adalah sectional analysis. Dengan cara kita menerapkan aktivitas tadi di dalam potongan, kalau ini misalnya ada mall dengan atriumnya, dan ruang-ruang vertikal lainnya yang bertumpuk itu, maka seberapa jauh bukaan, akses, dan orientasi itu nanti akan membentuk aktivitas dan bagaimana orang menyiasati aktivitas tersebut di dalam ruang menurut kebutuhan mereka. Yang paling ilmiah disusun oleh Hilary Hanson, space syntax atau spatial syntax analysis. Jadi kuncinya ada dua. Satu adalah dia menekankan bahwa ruang itu bersifat konfigurasional. Kita perlu untuk memahami relasi antar ruang dibanding dengan hanya satu ruang secara independen, karena relasi itu akan menentukan apa yang terjadi di situ. Yang kedua, relasi itu terbentuk karena ada akses untuk gerak, saya bisa pindah dari satu ruang A ke ruang B, atau akses untuk melihat, saya nggak bisa pindah sih, tapi saya bisa melihat apa yang terjadi di sana. Misalnya untuk kasus ruang-ruang berdinding kaca itu membuat interaksi visual itu beda dengan interaksi ragawi atau body, which move from one part to another. I can see what behind the wall, glass wall, but I cannot access it directly. Sehingga dengan software yang sudah dikembangkan dengan cukup canggih, kita bisa memetakan konfigurasi itu di dalam satu pola pemahaman tertentu, bahkan bisa mengukur derajat konektivitas antar ruang tersebut secara simultan. Oke, jadi begitu yang berkaitan dengan spatial design, semoga nanti bisa membantu untuk menjembatani antara placemaking dan architecture. Jembatan yang paling strategis ada di situ. Jembatan kedua ada di typological approaches. Arsitek sering ingin membuat bangunan yang aneh, yang beda, ikonik kata anak sekarang gitu. Tapi mungkin juga sisi lain adalah memahami bangunan yang sudah ada dan berusaha untuk memahami kehidupan yang ada di dalamnya untuk dapat mengembangkan bangunan. Sehingga rancangan bukan mengusulkan sesuatu yang sama sekali baru, tapi menghadirkan kembali rumusan-rumusan yang pernah berkembang untuk dapat menyandang peran dan relasi yang baru. Bagaimana sih pendekatan placemaking dalam kajian arsitektur itu?
typology is studying recurring spatial form. Bahasa kita menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya punya istilah-istilah untuk hal-hal yang terjadi. Ada gang, ada pengkolan, ada pendopo, ada gazebo, ada ya whatever yang Anda biasa gunakan. Kata-kata itu sebenarnya dia menyandang bahwa konsep itu sudah berkembang selama jangka waktu yang lama, sehingga kita yakin orang yang kita ajak bicara itu paham, bisa membedakan antara pedagang kaki lima dengan pedagang asongan gitu misalnya. Itu kan menunjukkan yang satu cukup statik ruangnya, yang satu akan berpindah dari satu ruang ke ruang secara continuous itu. Each type, setiap tipe memiliki formal karakteristik, geometry, proportion and enclosure, and social function, gathering, trade, ritual, rest, etc. dan lain sebagainya, sehingga ada karakter ruang tertentu, misalnya gang sempit, gang lebar, dan pinggir jalan raya, semua bisa untuk lewat, tapi interaksinya akan menjadi berbeda. Sehingga di situ kita menyandingkan atau mengaitkan antara pola bentuk tertentu dengan pola sosial tertentu. Belajar placemaking secara tipologis akan membantu arsitek untuk memahami bukan hanya apa yang terjadi, tapi apa yang menjadikan, bagaimana suatu bentuk tertentu memungkinkan jenis kehidupan tertentu itu terjadi. Gitu. Kalau ada jendela lalu jualan, ya nggak mesti sih, tapi kalau iya kan bisa baik, gitu kan. Nah, dan sebagainya. Kalau ada ini maka memicu atau mengundang orang untuk melakukan sesuatu. How did people use, adapt, or reinvent these types to make meaningful places? Gitu. Jadi ini akan sangat kentara ketika kita membedakan antara kampung dengan real estate. Gitu. Di kampung yang semuanya tumbuh secara organik, ada keluarga yang tiba-tiba buka warung di pojokannya, ada yang bapak-bapak yang buka jahit, ada pohon yang di bawahnya orang suka sekali berkumpul, gitu kan. Dibandingkan dengan yang perumahan yang rapi, semuanya sudah dikendalikan oleh geometri, jalannya lurus, lebar, dijaga satpam, dan sebagainya. Nggak penting, karena sudah mengendap lama, tidak ada tipologi yang bisa diciptakan secara tiba-tiba, itu hebatnya. Aslinya nggak bisa bikin tipologi, budayalah, masyarakatlah yang bisa membuat tipologi. Kita mengembangkannya, tapi bukan untuk mencipta atas suka-suka kita. Gitu. Maka dia memiliki cultural resonance yang kuat, yang menyandang peran untuk menjadi tempat bersama, a civic heart, yang akan menarik orang untuk beraktivitas di situ. Yang misalnya bagaimana berkumpul di masjid dan sekitar masjid, yang mungkin akan berbeda dengan berkumpul di alun-alun, walaupun alun-alunnya dekat masjid, maka resonansi kultural itu akan menjadi hal yang penting untuk memahami pola tersebut. Predictable affordances, kira-kira nanti mau dipakai apa ya? Gitu. Affordance itu adalah sesuatu yang memungkinkan sesuatu untuk terjadi. Gitu. Kalau ada kursi, maka kita bisa duduk. Kalau ada bangku panjang, bisa duduk sih. Tiduran juga bisa sih. Jual aksesoris juga bisa, gitu. Kursi nggak bisa. Gitu. Maka kita bisa memprediksi apa sih, ada hal-hal yang tidak selalu yang lebih predictable, yang lebih baik. Gitu ya. Yang ketiga, fleksibilitas. The same type can be filled with different activities across time. Gitu. Jadi bentuk yang serupa ini bisa kita jumpai. Ini kemarin Bidabari mendapatkan penghargaan Aga Khan atas nama Morena Tabassum yang membuat ruang resiliensi untuk masyarakat Bangladesh yang sering kali banjir. Bagaimana ruang atas dan kolong di bawahnya itu menjadi tempat yang luas untuk menampung kegiatan. Bagaimana saat kondisi emergensi semua bisa ditarik ke atas. Bagainya itu menunjukkan fleksibilitas. Dalam hal ini fleksibilitas yang dipicu oleh disaster atau bencana. Continuity adalah tipologi yang berkaitan dengan species with historical memory, bagaimana suatu tipe itu bertahan dari waktu ke waktu. Joglo dari dulu begini, maka kita bisa memahaminya dalam konteks yang
sekarang dengan modifikasi tertentu wajar itu juga rumah gadang yang tadinya kita pahami sebagai rumah besar untuk keluarga, maka kadang dipreteli untuk menjadi identitas Minangnya bisa diterapkan dalam banyak pembangunan baru. Dalam secara metode kajian dalam pendekatan tipologi ada beberapa hal yang penting, yaitu comparative diagrams. Kita bisa menggambarkan sesuatu yang setipe, sama, serupa. Sekali lagi tipe berkaitan dengan hal yang mirip. Misalnya membandingkan antara alun-alun di 6 kota kabupaten, misalnya alun-alun di sana mepet dengan masjid, sementara yang di sini masjidnya lebih jauh, pasarnya lebih dekat, aksesnya dari jalan antar kota, yang di sini dipisahkan dan sebagainya. Intinya komparasi antara ruang yang setipe dalam satu lokasi dengan lokasi yang lain. Yang kedua adalah ethnographic overlay, mengobservasi bagaimana setiap tipe pada dasarnya dipergunakan oleh masyarakat dalam waktu yang lama, tapi bukan berarti tidak ada perubahan. Nah, kita memahami pola perubahan itu secara etnografis dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah hybrid typology exploration, menggabungkan antara satu tipe dengan tipe yang lain. Kita punya banyak sekali book cafe yang menggabungkan antara buku dan membaca dan minum kopi, gitu. Atau di sekitar Masjid Jogokarian antara jalan dan ruang makan, itu bisa di momen tertentu bisa di overlay saja dengan social agreement yang kuat among the people, so that a street crossing in the middle of the settlement can be the extension of a mosque during iftar, to be a place for meals, gathering and preparing for the prayer. Atau critical reading, ya kita menginvestigasi secara kritis itu, masih apakah pendopo itu masih berperan sebagai tempat berkumpul, apakah masjid yang dikunci itu masih mampu untuk melayani masyarakat, apakah kalau dibuka itu bisa mengendalikan perilaku negatif dan sebagainya. Nah, itu kita menginvestigasi suatu tipe dengan situasi yang berkembang, mengajukan relevansi tipe tersebut. Jangan-jangan dia sudah nggak relevan lagi untuk kehidupan sekarang. Gitu. Misalnya besok kalau sudah ada banyak mobil atau semua mobil sudah mobil listrik, lalu pom bensin mau jadi apa? Atau yang sekarang ini jelas banyak shopping mall yang pada tumbang atau hampir tumbang. Well, kita mempertanyakan yang dulu tempat, belum lama dia adalah tempat yang sangat populer, anak muda nggak keren kalau nggak ke shopping mall, tapi sekarang menjadi martir di tengah kota. Gitu. Ada beberapa main typology yang bisa kita pahami, silahkan nanti kembangkan lebih lanjut, ada plaza atau halaman kota itu yang memiliki geometri tertentu untuk gathering dari seluruh warga. Pertanyaannya di dalam perspeaking, does the square encourage lingering out or just crossing? Are edges active or dead? Apakah orang itu tertarik untuk berhenti ataukah jangan sekedar melintas saja? Apakah tepiannya itu aktif membuat orang untuk hadir di situ ataukah sebenarnya dia pembatas ya benteng saja itu? Street, boulevard, setiap saat berapa kota pengen punya Malioboro gitu. Dan dikiranya itu bisa terjadi dengan hanya masang lampu hijau ada keluar-keluarnya itu. Orang Jogja aja bikin Malioboro satu lagi nggak bisa-bisa gitu kan. Nah itu mereka menyederhanakan dengan membuat asal ada trotoar dengan lampu hijau itu, maka jadi bisa menimbulkan kehidupan yang seperti ini. Or sidewalk, threshold, and interfaces are designed is it a corridor or a urban living room gitu. Jadi dia menjadi living room, jadi ruang keluarga kita bersama. Begitu juga yang sangat familiar dengan kampus tercinta kita, The Courtyard. Kemarin habis acara penerimaan mahasiswa baru, huri-huri, dan macam-macam pameran ataupun selebrasi kalau kalian lulus dan sebagainya, itu menjadikan Courtyard itu dikembangkan dengan cara yang sangat beragam. How does enclosure foster intimacy? Skala berapa sih yang akan membuat orang, oh kalau nongkrong begini di pojokan, kalau rame-rame yang banyak di tengah. Kalau pengen background yang keren, maka mepet ke tembok batu itu.
the waterfront or park edge, tepian laut, apakah terbuka untuk akses publik ataukah dibatasi karena komersial itu. Market market often the most intense placemaking laboratories, sehingga pasar itu selalu menjadi placemaking besar yang kita bisa amati untuk gimana sih strategi orang ngeyel disuruh jualan di dalam malah di luar, gimana orang pelanggan memilih untuk kadang berhenti lama, kadang juga hanya nggak turun dari motor, ya, itu membuat laboratorium raksasa untuk memahami relasi antara masyarakat di dalam hubungan perniagaan ini. Bagaimana menstudinya? Kita bisa mengidentifikasi form by identifying the form, mapping activities, compare historical precedents, study transformation, and assess vitality. Saya kira itu di antara pertanyaan-pertanyaan yang penting, bagaimana kita mengidentifikasikan bentuk, bagaimana memetakan aktivitas di situ, bagaimana membandingkan yang dulu dengan yang lama, yang terjadi dalam study transformation, atau yang dulu yang sejaman kita bandingkan, dan bagaimana akses itu menjadi berperan vital di dalam kehidupan suatu tempat. Oke, ini contoh yang menarik dari satu tipe yang berantem terus itu. Laris sih, gitu kan. Jadi ketika dibuat itu Spanish Steps itu ya, atau tangga Spanyol, tangga bergaya Spanyol yang ada di tengah kota Roma itu, hubungan antara kota bawah dan kota atas, sesimpel itu. Tapi penampilannya keren, view-nya breathtaking, and then people love it so much. So is it a step to reach the higher ground or a seat to enjoy the panorama? Karena itu membuat orang sampai sulit bergerak, maka sekarang didenda kalau duduk di situ. Padahal di banyak kota itu kita sedang berusaha keras, gimana sih orang suka nongkrong dan selfie di situ. Di Roma ini sudah mencapai titik jenuhnya. Tools to study, identify the form by outlining the geometry. Kita bisa compare beberapa map atau compare historical precedents itu. Gimana ini misalnya pura di Bali dan masjid di Jawa itu punya layering of spaces, bagaimana membatasi lapis-lapis ruangan dengan masing-masing punya karakteristik aktivitas dan aksesnya. Memahami transformasi, gimana kalau pola ruang desa dipakai menjadi resort seperti di Amandari ini. Atau akses fatality, bagaimana suatu lingkungan. Saya itu kalau jalan di Kairo selasa melintasi lorong pasar 1000 tahun itu sejak masa Fatimid Mamluk. Lorong ini tetap vital. Dinastinya jatuh bangun, tumbang, raja-raja berganti, tapi para pedagang tetap menduduki ruangan ini dengan hidup dan menghidupkan ruangnya. Dan anak-anak selalu punya caranya. Jadi kalau kita melintasi lorong-lorong sempit, extremely narrow lane kota gede, we may see how people manage when they are using vehicle, negotiating access, atau when they are walking, they are more sociable, they chat while they are walking with their colleagues. And for the children, alley is good for an inviting place for hide and seek, untuk petak umpet atau kadang main tanah saat habis hujan lalu semuanya basah. Well, gang yang sama dengan kehidupan yang berbeda. Yang ketiga adalah materialitas dan tektonika. Biasanya tektonika dihubungkan dengan struktur dan estetika. Tapi tektonika sebenarnya juga bisa dilibatkan dalam membentuk kehidupan. Ini misalnya ini sekolah Alfa Omeganya RAW, Realist Architecture Workshop, yang dia itu dibangun di atas tanah rawa dengan dana yang sangat terbatas. Nah, cara terbaik adalah membuat yang simpel. Waktunya juga mepet waktu itu. Hingga membuatnya menjadi bangunan dengan konstruksi bambu dengan teknik yang sangat simpel sehingga tetangga kiri kanan bisa membuatnya. Bambunya juga sederhana dan masing-masing komponen replaceable sehingga menjadi mediator antara banyak pihak untuk terlibat di dalam penciptaan ruang ini. Material in tectonics, choice shapes how they feel and experience the place. Materiality is about how look, texture, sound, and even smell of material contribute to the atmosphere and identity. Bagaimana itu berkontribusi di dalam membentuk tekstur ruang,
dan bau kayu, bau besi, batu yang basah habis hujan. Itu bersama-sama membuat pengalaman tektonika kita menjadi istimewa. Gitu. Tektonika membuat ruangan menjadi memorable. Ruang dengan kayu cemara akan beda dengan kayu jati, warna, bau, dan rabaannya, dan itulah yang membuat pengalaman kita menjadi lengkap. Saya selalu terkesan dengan apa yang disampaikan Peter Zumthor itu bahwa fasad itulah seperti wajah, kita kenal. Tapi handle pintu, doorknob itu shake hand, kita menjadi berjabat tangan. Ketika kita melibatkan aktivitas sensori kita bukan hanya melihat tapi juga megang, berusaha muka klak gitu kan, dinginnya besi beda dengan hangatnya kayu, begitu juga bagaimana jejak ribuan kali orang memegang handle pintu itu juga akan menjadi bagian dari riwayat yang mengesankan dari tempat tersebut. Secara sederhana, gunakan local materials, turut the place in its context, walaupun tidak selalu pas antara kebutuhan kita dengan materialitas yang ada. Rayakan atau tekankan pada tektonik honesty, bagaimana kejujuran tektonika itu menjelaskan konstruksi itu dibentuk, design for touch, smell, all the sensory are involved gitu kan. Dan consider sensory richness, visual, tactile, acoustic, and allow patina, jejak waktu itu penting. Sehingga di sini kita mendapati perayaan material di dalam bangunan yang sangat sederhana. Tektonik aspek in placemaking, fokus pada tekstur and tactility, bagaimana stone, brick, timber, concrete, glass, steel, gravel, wood decking, grass, give a different engagement with us to the place. Para arsitek yang merancang Federation Square ini insist bahwa pavement harus dari cobblestone gitu, batu-batu yang ditata agak kasar itu, karena itu akan membuat kita merasakan gitu kan. Pijakannya beda gitu. Selain tekstur dan warnanya juga beda. Sementara claddingnya terbuat dari batu yang melambangkan atau berakar pada identitas dari bukit sebelah, sehingga identitas kebukitan itu di Australia menjadi aspek yang penting untuk membuat Federation Square ini melekat dalam hati rakyat Melbourne di sana. Atmosphere and memory, light and shadow play, materials bisa terkoneksi pada lokal identitas. Roma atau Italia pada secara umum itu mewarisi tradisi Romawi yang hebat secara struktural karena mereka bisa menyusun batu menjadi pelengkung atau busur. Ketika batunya masih ada tapi pelengkung yang dibutuhkan jauh lebih besar, maka Renzo Piano membuat tetap dengan pelengkung bagaimana dikehendaki oleh oleh pemilik bangunan ini, tapi untuk bentang segitu dia memasukkan kabel tarik baja untuk memperkuatnya. But the art is still there. The line on the travertine is still touchable, remind us of the old Roman monuments. And the way these blocks of travertine marble arranged is also similar to the centuries-old Roman monuments, but for the new purposes, with a new dimension, of course. One arch might extend like 50 meters span, enormous. Temporal dimension, materials that over time, race, aging, can be included within the development of the character. Sometimes natural, seperti patina, atap hijau yang ada di kiri itu ya alami. Kalau tembaga itu membentuk kehijauan itu karena karat tembaga itu, oksidasi tembaga itu berwarna hijau, maka menunjukkan berapa lama itu, sehingga kadang
ya bangunan kelihatan berwibawa karena patinanya, seperti orang ubanan berwibawa karena ubannya itu. Dan yang kedua ini, kalau yang kedua ini sengaja ini, ketika Herzog and de Meuron membuat Cosmoforum, they use deliberately the existing building, which is clad in stones, lalu menambahkan lantai di atasnya, tentu saja dengan struktur baru, which is covered with the so-called corten steel. Korten adalah baja yang dikaratkan gitu, atau dioksidasikan secara intensif sehingga menghasilkan warna yang spesial seperti itu. Maka korten memiliki karakteristik yang agak ketua-tuaan itu, bukan mencari yang shiny stainless steel, tapi ingin mendapatkan yang old surfaces. Material dan susunannya, tektonika juga melibatkan respon klimatik atau kadang akustik services, seperti di Dobby Court Theater di Singapura yang di bawah ini, bagaimana bidang-bidang kayu itu menjadi penyerap dan untuk pentas yang dilakukan di bawahnya. Sementara di thermal bath rancangan Peter Zumthor di Val ini, orang diajak untuk dikepung dengan susunan batu seolah-olah serapan kehangatan dari mata air panas ini menyatu dengan tekstur batu yang akan meredamnya dengan baik. Sehingga bukan hanya dinding-dinding, tapi juga pengalaman panas, dingin, kasar, halus, memantul, bergaung, dan sebagainya itu menjadi bagian dari karakteristik yang menguatkan placemaking di ruang tersebut. Secara kilanya dalam material mapping, kita memetakan bahan apa saja sih yang dipakai gitu kan, lalu teknik apa saja yang dipergunakan, dan kalau bisa melacak siapa saja yang terlibat dalam technicalities itu. Baja itu bisa, beton bisa, karena beton itu cair kan, sehingga bisa dibentuk dengan banyak cara di dalam banyak bagian bangunan, mau jadi dinding, mau jadi pelengkung, mau jadi puncak, dan sebagainya, ornamen. Dia sangat mudah untuk dimodifikasi di situ itu. Nah, apalagi kalau kita bisa masuk sampai ke dalam menginvestigasi, misalnya ini tembok di Kedono, pertapaan biara dari salah satu ordo di Solotigo. Romomangun melibatkan masyarakat untuk memecah batu, melatihnya untuk menyusun kepingan-kepingan yang kadang tidak beraturan itu menjadi satu komposisi yang estetis, tapi juga ngajari mereka untuk bermain dengan yang strictly geometrical di dalam kosen, ceruk, dan sebagainya yang terbuat dari beton yang dicetak, tapi juga kembali kepada user. Jadi di sini ada arsitek, user, dan maker atau artisan yang terlibat. Jadi untuk di mana jendelanya akan diletakkan itu terserah pada susternya yang ada di situ. Suka agak ke atas, agak ke samping, ataukah berjejer di satu sisi, itu mereka dilibatkan. Karena kepingan-kepingan itu lalu bisa di susun seperti puzzle yang fleksibel untuk berbagai kondisi ruang yang ada di situ itu. Ya, antara tanah liat, bambu, baja, pintu biru, kayu, dan sebagainya itu bagaimana sih dikomposisikan, yang ringan ada di atas, yang berat ada di bawah, yang masif ada di bawah, yang tembus di atas, dan sebagainya. Kita bisa mendapatkan paparan yang baik dari pencermatan ini. Weathering diaries ini mirip dengan jejak waktu tadi. Bagaimana sih ini kadang satu bidang sengaja dibikin patinanya umurnya beda-beda, yang di bawah itu sehingga ada yang hijau, ada yang kecoklatan, ada yang coklatan itu sudah masih muda karena warna tembaga aslinya, dan itu bisa dikomposisikan untuk membuat semacam chronicles atau sejarah material di situ, antara ornamentasi yang ada di handle pintu, yang ada pengetuk pintu, tok-tok-tok gitu kan, yang di atas itu antara dentuman antara kayu dan besi, antara yang ornamental dengan yang rustic, membuat konfigurasi yang sangat mengesankan dalam mengisahkan riwayat ruang tersebut.
Eh, Tactile trails, tadi rabaan itu penting gitu kan. Yang ini misalnya di palazzo-palazzo di Italia atau rumah-rumah juragan di sana itu seringkali misalnya bangunan 3 lantai, makin ke atas makin halus, makin bawah makin kasar, karena bawah itu bisa disentuh orang gitu kan, sehingga orang merasakan ini mendekati bumi, yang atas mendekati menjangkau langit gitu, yang ditentukan oleh permukaannya. Sementara Taj Mahal meyakini bahwa surga itu, dia membuat replika surga itu adalah keindahan tiada terperi dan tanpa batas. Maka marmer akan membungkus sekujur tubuhnya dengan hiasan floral dan kaligrafi yang luar biasa, cermatnya, halus sekali. Sampai kalau kita ke Taj Mahal itu kita diawasi ketat, sepatu harus dibungkus dengan kain karena sentuhannya dikhawatirkan bisa membuat abrasi pada permukaan marble itu, yang sebenarnya kalau dulu Shahjahan membuatnya dengan lantainya batu candi maka jauh lebih mudah untuk dirawat itu, tapi karena semuanya ingin marmer itu, sebagaimana semua ingin baja pada rancangan Mies van der Rohe, Van der House ini, rangka baja dengan kaca yang absolutely clear, seolah kita hidup dalam akuarium gitu. Well, yang terakhir adalah bagaimana aspek temporal atau waktu terlibat di dalam rancangan kita atau tempat yang kita ingin hidupkan tersebut. Misalnya secuil pojokan rumah Jawa ini, maka dia berkisah tentang waktu dengan berbagai cara. Kalau kita lihat di bagian paling belakang ada bayang-bayang yang terbentuk karena ada sinar. Itu waktunya bisa bergeser, bisa berubah dari menit ke menit, pagi, siang, sore bisa berbeda, gitu kan? Karena cahaya dari arah yang berbeda dengan intensitas yang berbeda membuat bayangan itu beda. Waktu yang lebih tua kita bisa lihat pada tiap guratan-guratan di permukaan rangka dan bidang-bidang kayu tersebut. Gitu. Alur-alur yang terbentuk menunjukkan jejak waktu. Bahkan kalau kita mau menariknya lebih dalam lagi, kita bisa melihat jejak lingkaran tahun. Jadi setiap tahun pohon itu akan membentuk lingkaran yang menceritakan riwayat apakah dia dulu ditanam di tempat yang gersang, ataukah di musim penghujan dan sebagainya. Dari tahun ke tahun seberapa subur lahan itu bisa dilacak sejarahnya melalui lingkaran-lingkaran tahun itu. Waktu yang lebih kultural sifatnya kita bisa pahami lewat style, lewat gaya. Kapan sih orang suka dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, ada sentuhan Europeanized-nya tapi sambil menghayati kejawaannya, bunga matahari, sulur-sulur daun, ada draperies dan sebagainya, itu berkembang berdasarkan interaksi budaya yang terjadi. Sehingga waktu bisa terbentuk dalam berbagai dimensi. Gitu. Placemaking is never static. Places live, breathe, and change with time of days, season, years, and historical epoch. The same place, same building, the same construction might provide different life with different time. How spaces transform over time and how time shapes the sense of place. Bagaimana ruang mentransformasikan dari waktu ke waktu, tapi juga bagaimana waktu membentuk sense of place. Ini pojok pasar Kota Gede, ya kalau malam hari banyak jual gorengan itu, kita gorengan nation gitu. Tapi pagi hari akan beda, yang sibuk di situ. Sore hari yang jual juga berbeda, yang datang juga berbeda. Sementara gardu itu pojok itu adalah ada bangunan gardu listrik yang menjadi penanda zaman. Suatu masa ketika electricity atau listrik itu menghidupkan seluruh kota, dia menjadi jenis nadi yang merambah seluruh penjuru. Tapi bangunan ini sebenarnya juga sudah runtuh di tahun gempa tahun 2006, sehingga itu adalah baru. Ini riwayat yang berbeda lagi tentang jejak waktu di sini. Okay, a successful place is one that can host life in its rhythm, rituals, and stories.
and grow meaningful over time, sehingga ruang yang makin lama makin meaningful, makin bermakna, itulah yang kita tuju dan harapkan itu. Ragam waktu, ada human rhythm, ada cultural cycles, seasonality, historical layering, dan ephemerality. Jadi people use places differently in morning, afternoon, and evening. Membuat tempat berbeda karakternya. Daur budaya, ada Jumatan, ada 17-an dan sebagainya. Seasonality, musim hujan, musim kemarau, musim dingin, musim panas, musim rambutan. Historical layering, suatu tadi kita misalnya melihat bahwa ada, ini misalnya yang lebih jelas adalah Hagia Sophia saat berubah lagi menjadi masjid, sudah gereja, masjid, lalu museum, lalu dikembalikan, maka orang datang berbondong-bondong untuk merayakan ketika Hagia Sophia Jami Kebir itu, atau Masjid Agung Hagia Sophia itu dihidupkan lagi sebagai masjid. Sementara di atasnya adalah Kelenteng Sudiro Prajan dan Pasar Gede Solo saat Imlek. Ada cultural cycles yang membuatnya memiliki kehidupan yang berbeda. Sementara yang di bawah adalah historical layering yang membuat lapis-lapis dari gereja, masjid, lalu jadi museum dan masjid lagi, itu bisa dipahami dengan baik. Siklus harian, daily rhythm, pagi, siang, sore, angkringan, dan orang-orang yang bermain, berlewat, nongkrong, dan sebagainya. Membuat tempat yang sama bisa memiliki kehidupan yang berbeda dalam siklus harian dan dimaknai secara berbeda. Ya pantas kalau siang malam, tapi jangan jualan siang lah. Itu artinya kita punya agreement tentang apa yang mestinya dan tidak semestinya di situ. Siklusnya mungkin musiman, ada yang mingguan seperti Jumatan, Sabun, atau weekend jelas. Kehidupan menjadi berbeda saat weekend itu. Seasonal, tadi musiman yang sudah kita singgung, climatic saat hujan, saat panas, yang akan berbeda itu. Material age akan menunjukkan perbedaannya. Page sengaja membuat menjadi piramida yang super clean, ya, bahkan kacanya harus diriset dan diproduksi secara khusus untuk bisa mendapatkan kecemerlangan setara yang diharapkan oleh oleh perancangnya itu. Begitu juga bagaimana lingkupan di dalam Courtyardos itu menunjukkan ada temporary, ada yang permanen, ada yang rumah Cina kuno, dan lingkup-lingkup kaca yang terbentuk di dalamnya. Historical layering, kadang ya epic, kadang ya sederhana saja. Rumah sakit Siloam yang dulunya adalah shopping mall, kafe yang di Jalan Palagan yang dulunya adalah gudang furniture, itu menunjukkan bagaimana strategi kita untuk menghadirkan riwayat bangunan dalam bentuk kita mempertahankan bangunan tersebut dan mengadaptasinya untuk keperluan baru. Maka ada pertanyaan tentang waktu dalam placemaking, yaitu how does the design accommodate different users at different times. Waktu yang dipahami berbeda. Masjidil Haram, ibu dari segala masjid, jelas diatur oleh waktu sholat. Adzan akan mengubah pola kehidupan, tapi tepat di belakangnya itu ada menara jam, dan jamnya itu jam Eropa, jam Barat, yang tidak mengenal ritual, tidak mengenal ibadah gitu, sehingga dia jam yang fisikal, sementara waktu yang ada di lingkupan masjid itu adalah waktu yang sifatnya diatur oleh siklus siang malam alami dan keagamaan. Kemana gelap terang itu membentuk sunset di Kuta. Siapa yang tidak ingin melihatnya? Saya ke Sanur dan keliru karena pas sunset, Sanur itu kalau sore gelap, kalau terangnya pagi hari, sehingga ada di Bali itu ada pantai pagi dan pantai sore itu. Apakah material yang menua itu menjadi bagian dari keanggunan bangunan atau bikin masalah karena rusaknya aja itu? Dan yang paling mendasar adalah bagaimana jejak ingatan kita akan yang lama berpengaruh di dalam pembentukan ruang kita di masa kini. Design for flexibility,
yang memungkinkan ruang beradaptasi dari waktu ke waktu. Ini dua galeri yang dihasilkan dari bangunan yang berbeda, Museum d'Orsay, Museum Orsay bekas stasiun Orsay, dan yang bawah adalah Tate Modern bekas yang semula adalah gedung untuk pembangkit listrik di kota London. Bisakah kita membuat rancangan yang menghadirkan fungsi baru sambil tetap tidak menghapus jejak yang lama? Tingginya turbine hall di Tate Modern juga tetap dipertahankan, pelengkung kaca yang dulunya menaungi emplasmen dari stasiun kereta juga tetap dihidupkan, bahkan pola linearnya pun tetap dijaga dengan ketat, gitu. Sehingga waktu di situ bisa hadir dan hidup. Oke, ini contoh kecil bagaimana suatu objek dengan kehidupannya, how a particular buildings in this case with the activities and the people within can be deeply understood with the strategies of placemaking approaches. This is a particular small house, a kind of pendopo, seperti pendopo yang ada di samping Masjid Menara Kudus, persis di dalam kompleks Masjid Menara juga. Pada bulan Taraweh, masjid tentu saja menyelenggarakan sholat taraweh, tapi ada sekelompok masyarakat yang lebih suka taraweh di pendopo kecil ini. Nah, kita kan bisa memahami dengan banyak cara, gitu kan. Temporal approach, bagaimana di waktu yang sama, di bulan Ramadan, dengan ritual yang sama, orang memiliki pilihan-pilihan. Kita bisa memahami melalui pemahaman, melalui mengaitkan dengan pola temporalnya. Apa sih yang beda? Ternyata karena sholatnya yang di masjid utama itu 1 juz, sehingga waktunya beda. Mereka membuat yang mudah begini yang lebih cepat. Karena ada aspek temporal yang ada di situ. Tapi ada aspek typological, bagaimana pendopo ini kan, pendopo yang lalu kalau di saat ini juga temporal dalam typological dalam kaitannya dengan temporal. Karena dia menjadi tempat berkumpul, with its openness, it's relatively widespan. But in a ritual of changing the shroud or pukul luhur, it becomes the focal point from which the fabrics is carried from here to the tomb of the Holy Sunan, sehingga ini menjadi spot yang penting saat upacara pukul luhur, dan pada saat bulan puasa dia menjadi tempat sholat taraweh, sehingga tipologi itu menunjukkan sangat fleksibel, centrality-nya saat upacara, terbukaannya saat menjadi tempat berkumpul, sekaligus egaliternya untuk sholat. Material approach, bagaimana bangunan ini dari waktu ke waktu seringkali diganti, itu bagaimana belanja-belanjanya diukir kembali, dan kita perlu untuk melihat sejarah dari komponen bangunan, bagaimana dia berusaha untuk menghidupkan konstruksi Jawa pesisiran itu dengan sangat menarik. Dan dari spatial approach, bagaimana ruang di pendopo ini dengan terbuka, maka dia berhubungan dengan masjid di satu sisi, dengan makam di sisi lain, dengan kampung di sebelahnya, dan dengan makam masyarakat di dan makam ya di sampingnya lagi, itu jadi ada konektivitas spasial yang terbentuk dengan hidup di sini. Oke, dan saya mendedikasikan presentasi ini untuk seorang placemaker yang dahsyat, namanya Kang Saipul. Dia mengubah kolong jalan tol Buah Batu menjadi dari tempat sarang penyamun dan segala macam kemaksiatan menjadi tempat ibadah dengan masang pagar batako dan membersihkan lantainya. Salut untuk Kang Saipul. Bagaimana? Barangkali ada yang minat untuk placemaking bersama beliau, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jalan tolnya itu pas ke arah kiblat, sehingga serasa ihdinas siratal mustaqim, lancarkanlah jalan ibadah kami. Makasih, selamat mengembangkan gagasan di dalam placemaking. Ya, terima kasih Pak Revi. Matur nuwun. Ya, monggo saya buka diskusi untuk teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin Pak Revi juga sudah bisa bergabung antara acara beliau.
Silakan, ada pertanyaan? Atau mungkin Bapak Ibu pengampu bisa berdiskusi, mengomentari tadi yang disampaikan oleh Pak Refdi di video yang beliau sudah bagikan. Sudah sangat sangat lengkap Pak Galih. Sangat lengkap ya Bu. Mulai dari contoh-contoh sampai dengan approach ya, banyak sekali gitu. Monggo, apakah ini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman mahasiswa? Cek, cek. Izin menyampaikan dari Bu Stevi karena Bu Stevi sedang ada kegiatan yang bersamaan di fakultas gitu sehingga saya izin untuk di acara ini gitu. Semoga eh, diskusinya setelah ini dapat berjalan dengan lancar di kelas Bapak Ibu masing-masing dan teman-teman mahasiswa semua mendapat pengalaman dan pelajaran yang berharga dari mata kuliah Adicita ini. Matur nuwun Pak Revi, matur nuwun Bu Nanda, Bu Arif, Bu Rini dan Bapak Ibu pengampu teman mahasiswa. Sampai jumpa di diskusi berikutnya, insya Allah segera. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.